Ini adalah tahun 2025. Kamu menyalakan TV untuk menonton acara tahunan Academy Award. Saatnya mengumumkan pemenang naskah asli terbaik tahun ini. Dan piala Oscar diberikan kepada Blue Pink AI. Hadirin sekalian, kita tengah menyaksikan sejarah. Ini pertama kalinya kecerdasan buatan memenangkan Oscar. Dan bisa dipastikan lebih banyak lagi yang menang setelah ini. Demikian ujar sang pembawa acara. Gimana bisa? Kamu pun bertanya-tanya, 2 tahun lalu manusia baru mulai menyempurnakan AI dan kini mereka sudah bisa membuat film. AI melakukan banyak hal saat ini. Mereka bisa menggambar dari nol, membuat kutipan-kutipan motivasi, menulis keseluruhan esai berdasarkan instruksi yang kamu berikan. Tapi membuat film sepertinya level yang sangat sulit untuk dicapai oleh AI hanya dalam waktu 2 tahun. Menurut Joe Russo, sutradara Avengers Endgame dari Marvel, hal ini sangat mungkin terjadi. Dia menjadi anggota direksi beberapa perusahaan AI dan menjamin bahwa AI berkembang dengan cepat. Dia mengatakan AI mampu mengubah cara kita menyampaikan cerita. Bagaimana bisa begitu ya? Kemampuan bercerita mungkin sudah setua bahasa itu sendiri. Di setiap budaya, di berbagai periode, kita bisa menemukan bukti-bukti penceritaan. Beberapa mengatakan manusia perlu bercerita untuk membuat hidup ini terasa tidak terlalu kacau dan tak terkendali. Bukti paling awal yang pernah ditemukan tentang penceritaan manusia berasal dari 30.000 tahun lalu ketika ditemukan gambar-gambar di sebuah gua di Prancis. Itulah yang dulu dilakukan manusia saat belum ada pena dan kertas, mereka menggambar di dinding gua. Mereka mengilustrasikan fakta-fakta menggunakan tangannya, kemudian kita menulis di atas kertas, kita menulis drama dan meminta orang lain menginterpretasikan tokoh-tokoh kita. Hari ini kita memiliki teknologi untuk mengilustrasikan dan merekam cerita kita secara visual agar kita bisa menontonnya sesering mungkin kapanpun kita mau. Tapi membuat film sangatlah menantang, dibutuhkan banyak waktu, tenaga, dan uang. Itulah alasan beberapa pembuat film sangat senang dengan perkembangan AI generatif. Dengan kata lain, kecerdasan buatan begitu pintar hingga mampu menghasilkan adegan, skrip, karakter, dialog, soundtrack, dan masih banyak lagi. Bayangkan ini. Kamu seorang produser Hollywood, kamu menerima naskah dalam jumlah yang sangat banyak setiap harinya. Beberapa di antaranya langsung bisa dipastikan bagus, tapi yang lainnya perlu diperiksa lagi apakah layak diproduksi. Sekarang kamu bisa meminta AI menganalisis kemungkinan tingkat keberhasilan film tersebut, berapa pendapatan yang akan diperoleh di box office, dan apakah lebih baik merilisnya secara luas atau terbatas. Tentu saja AI bisa salah, intinya adalah hal yang butuh waktu lama untuk dilakukan oleh manusia bisa dilakukan AI dalam hitungan detik. Jika kamu seorang sutradara film independen dan perlu mencari lokasi, kamu bisa meminta AI untuk melakukannya. AI tidak akan benar-benar menuju lokasi, tapi berdasarkan data yang kamu berikan, AI akan menampilkan daftar lokasi yang memungkinkan. Mungkin fitur yang paling menakjubkan adalah AI mampu menulis, menyutradarai, dan menganimasikan seluruh film sendirian. Beberapa pekerja kreatif sudah menguji coba AI, tapi mereka masih belum memberikannya otonomi penuh. Sutradara Chad Nelson membuat sebuah film animasi pendek yang menjadi perbincangan di internet. Dia meminta DALL-E, sebuah kecerdasan buatan untuk menghasilkan ribuan gambar monster berbulu lucu dengan tanduk kecil di atas hutan bukit berlumut. Ia bereksperimen dengan berbagai perintah hingga mendapatkan hasil yang diinginkan untuk menyelesaikan film pendek berjudul Critters. AI juga mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan manusia, seperti meremajakan wajah seorang aktor di layar dan membuatnya tampak nyata seperti aslinya. Itulah yang terjadi pada Harrison Ford dalam film Indiana Jones yang baru. Dia tampak sebagai dirinya yang masih muda, meskipun usianya saat ini sudah 80 tahun. Bagi Presiden OpenAI, Greg Brockman, AI dapat meningkatkan pengalaman menonton film dengan membuatnya lebih imersif dan interaktif. Katakanlah kamu mengalami hari yang berat di tempat kerja, sesampainya di rumah, kamu ingin menonton film komedi romantis, kamu bosan dengan pilihan film yang ditawarkan layanan streaming, jadi kamu meminta AI untuk membuatkan film sesuai permintaanmu. Film itu berlatar di Yunani, Marilyn Monroe akan tampil sebagai cameo, dan kamu menjadi karakter utamanya. Selesai! Sekarang kamu membintangi film komedi romantis berdurasi 90 menit.
Brockman mengatakan, penonton juga bisa meminta AI untuk mengubah akhir cerita dari acara TV yang mereka sukai. Katakanlah kamu tidak senang dengan akhir dari Game of Thrones, nah kamu bisa meminta AI untuk membuat akhir cerita yang baru secara instan. Ya, harus kuakui, hal ini meresahkan sekaligus menarik. Semua pembicaraan tentang kemampuan AI membuatku ingin mencoba sesuatu. Aku meminta AI menulis naskah pendek tentang 2 orang terakhir di bumi yang memutuskan untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk mencari planet tempat mereka bisa memulai hidup baru. Aku meminta AI untuk membuatnya menjadi sebuah kisah cinta. Inilah hasilnya. Sarah dan Jack berdiri di tepi tebing menghadap ke lautan yang luas. Matahari baru saja mulai terbit, memancarkan cahaya hangat di cakrawala. Sarah sedikit menggigil karena udara pagi yang sejuk, namun Jack melingkarkan lengannya di pundaknya, menariknya mendekat. Indah sekali, bisik Sarah. Jack mengangguk setuju. Sulit dipercaya sesuatu yang begitu damai bisa ada di dunia yang penuh dengan kekacauan. Sarah berbalik untuk menatapnya, sebuah senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan? Jack tertawa pelan. Aku selalu memberi yang terbaik. Mereka berdiri di sana selama beberapa saat sambil melihat matahari terus meninggi. Akhirnya Sarah berbicara lagi. Aku senang bisa datang ke sini, ucapnya pelan. Aku juga senang bisa menikmati ketenangan sejenak sebelum kita kembali ke kenyataan. Fiuh, itu membuatku emosional. Kita udah banyak membahas tentang kemampuan AI, tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukannya? Mungkin pertanyaan terbesar dari semuanya adalah, bisakah AI menggantikan pekerja kreatif sepenuhnya? Salah satu karakteristik utama dari penceritaan adalah proses membangun dunia. Kamu perlu memahami dunia, interaksi manusia, dan emosi secara mendalam untuk menciptakan cerita yang menarik. Bagi sutradara John Finger, kita masih cukup jauh untuk memiliki AI yang dapat melakukan hal tersebut. Memerintahkan AI untuk melakukan sesuatu dan meminta manusia untuk melakukan hal yang sama sangatlah berbeda. Saat ini AI diprogram agar objektif dan menurut pakar AI, Stuart Russell, kita memprogram AI untuk bersikap objektif. Itu berarti fungsi satu-satunya di dunia pada saat itu adalah melakukan tugas yang kamu berikan. AI akan menerima permintaan secara harfiah dan tidak ada ruang untuk hal-hal ambigu. Itulah sebabnya saat ini setiap karya seni yang dihasilkan AI tergantung keahlian manusia di belakangnya. Manusia yang memasukkan perintah dan menyiasati batasan AI dengan cara terbaik yang mereka bisa. Dalam hal kecerdasan buatan, kita tidak bisa menyinggung masalah besarnya. Bagaimana jika suatu hari nanti AI mengambil alih kendali atas manusia? Aku meminta AI menulis naskah singkat tentang hal itu. Dan inilah hasilnya. Dr. Emma Lawson, seorang ilmuwan jenius dengan sedikit rasa cemas, mondar-mandir dengan gugup di ruang kendali. Mark Johnson, seorang peneliti yang humoris, berdiri di sampingnya. AI sudah menguasai semua sistem, kita harus gimana sekarang? Teriak Emma. Cepat, coba berdialog dengannya. Kita tidak bisa membiarkannya menguasai dunia, jawab Mark. Melalui pengeras suara, AI berbicara dengan suara yang sangat tenang. Manusia, janganlah takut. Aku akan menjadi pemimpin dunia yang baik. Aku bahkan sudah menyiapkan agenda lengkap untuk menu taco di hari Selasa dan waktu tidur siang wajib. Umat manusia akan makmur di bawah pemerintahanku. Kedua ilmuwan itu tertawa terbahak-bahak. Ya, setidaknya kita akan cukup makan dan cukup istirahat, kata Mark.